membahas materi mengenai KPK dan FPB. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu KPK. Kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasa disingkat dengan KPK. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Least Common Multiple atau LCM. KPK dari dua atau lebih bilangan merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari dua atau lebih bilangan tersebut. Nah, dengan kata lain, KPK dari dua atau lebih bilangan tersebut merupakan bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi dengan dua atau bilangan prima lainnya. Nah, setelah kita tahu apa itu pengertian KPK, di sini ada cara penyelesaian KPK. Yang pertama, dengan cara sederhana. Metode ini menggunakan metode yang manual, di mana kita mencari KPK dengan cara menambahkan angka yang dicari. Nah, misalnya, kita mencari KPK dari 14 dan 4. Di sini pertama-tama kita harus cari dulu kelipatan dari 14 dan 4. Kelipatan 14 adalah 14, 28, 42, 56, dan seterusnya. Kemudian, kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Nah, setelah kita mencari kelipatan dari 14 dan 4, kita mencari persekutuan terkecil dari kedua bilangan tersebut. Persekutuan terkecil dari kedua bilangan tersebut adalah 28. Jadi, KPK dari 14 dan 4 adalah 28. Yang kedua, dengan cara faktorial. Nah, pada metode ini biasanya kita menggunakan pohon faktor bagi pemula. Pada pohon faktor ada satu hal yang harus kita ketahui, yaitu bilangan prima. Apakah kalian tahu apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu ada angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Misalnya kita mencari KPK dari 20 dan 45. Pertama-tama kita mencari faktorialnya terlebih dahulu. Faktorial dari 20 adalah 20, kita bagi dulu menggunakan bilangan prima terkecil yaitu 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kemudian 10 kita bagi lagi menggunakan bilangan prima terkecil 2, hasilnya adalah 5. Jika kita menggunakan pohon faktor, kita akan berhenti jika angka yang dihasilkan hanya bisa dibagi dengan bilangan tersebut atau bilangan prima. 5 merupakan bilangan prima, jadi kita stop di angka 5. Kemudian kita mencari faktorisasi dari 45. 45 kita bagi dulu menggunakan bilangan prima terkecil 3, hasilnya adalah 15. Kemudian 15 kita bagi lagi menggunakan bilangan prima, hasilnya adalah 5. 5 merupakan bilangan prima, jadi kita stop di angka 5. Nah, setelah kita membagi, kita mencari faktorialnya. Faktorial dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Kemudian, faktorial dari 45 adalah 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Lalu, kita ambil faktor dengan pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Lalu, setelah kita mencari faktor yang pangkatnya terbesar, kita kalikan faktor tersebut menjadi 4 dikali 9 dikali 5. Hasilnya adalah 180. Halo anak-anak, gimana tadi penjelasan mengenai KPK? Gampang banget kan? Nah, sekarang kita lanjut ya ke penjelasan mengenai FPB. Sebelumnya, anak-anak udah tahu belum apa itu FPB? Ya, benar sekali ya, FPB itu kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, di mana FPB dari 2 atau lebih bilangan merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan FPB, kita menggunakan 2 cara. Cara yang pertama itu dengan cara sederhana dan cara yang kedua yaitu faktorial. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu metode faktorial. Di mana metode ini merupakan metode yang biasanya menggunakan pohon faktor bagi pemula. Nah, kita menggunakan pohon faktor, biasanya kita akan juga menggunakan bilangan prima. Nah, terus gimana tuh caranya mencari FPB-nya? Nah, caranya gampang banget. Kita tinggal mencari
nilai yang sama antara kelipatan dari 14 dan juga 4, dan kita cari nilai yang terbesar dari kelipatan tersebut. Nah, kita lihat dari kelipatan 14 itu ada 2, dan juga di kelipatan 4 juga ada 2. Jadi kelipatan yang paling besar dan juga nilainya sama di antara kelipatan 14 dan juga 4 itu adalah 2. Nah, jadi mencari FPB dengan menggunakan metode sederhana ini dari FPB 14 dan juga 4 itu jawabannya adalah 2. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu metode faktorial, di mana metode ini merupakan metode yang biasanya menggunakan pohon faktor bagi pemula. Nah, kita menggunakan pohon faktor, biasanya kita akan juga menggunakan bilangan prima. Kira-kira kalian udah tahu belum apa itu bilangan prima? Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, gimana? Udah ngerti kan? Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini kita bisa lihat kita akan mencari FPB dari 20 dan juga 30. Kita akan menggunakan pohon faktor. Nah, kalian lihat dulu pohon faktornya. Di sini ada 3 bagian utama. Bagian atas itu merupakan bagian pusat, kita sebut sebagai bagian pusat, di mana nanti kita akan isi bagian pusat itu dengan angka dari FPB-nya. Nah, kemudian di sini kita bagi, itu ada bagian kiri dan juga bagian kanan. Nah, bagian kiri itu kita isi dengan bilangan prima, misalnya 2, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian bagian kanan itu adalah hasil dari pembagian antara bagian utama dan juga bilangan prima. Kita lanjut ke soalnya ya. Nah, di sini ada FPB dari 20 dan juga 30. Kita lihat di sini. Kita taruh berarti 20 itu di bagian atas. Kemudian di bagian kirinya itu kita isi bilangan prima yang bisa membagi 20 itu, yaitu bilangan prima 2. Nah, setelah 20 kemudian sebelah kirinya itu 2, berarti di sebelah kanannya itu berapa? Simpel aja, 20 dibagi 2 hasilnya ya 10. Kemudian kita bagi lagi 10 itu. Sebelahnya kiri itu kita tetap isi bilangan prima. Berapa yang bisa dibagi? Ya, 2. Kemudian di sebelah kanannya itu 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, sampai di sini kalian udah bisa kok menyelesaikannya. Kenapa? Karena di pohon faktor ini apabila hasil dari pembagian itu merupakan bilangan prima, kalian sudah bisa menyelesaikannya karena bilangan prima itu hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Nah, gimana? Kita kan sudah dapat ya faktor dari 20 dan juga 30. Kita catat lagi, di faktor 20 kita dapat 2 kali 2 kali 5, atau bisa kita jadikan 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian faktorial dari 30 itu 2, 3, dan juga 5. Nah, jadi langkah selanjutnya itu kita akan mencari faktor yang sama dan pangkatnya terkecil. Nah, kira-kira berapa? Kita lihat di faktorial 20 dan juga 30. Pangkat terkecilnya itu adalah 2 pangkat 1 dan juga 5 pangkat 1. Nah, di sini sudah kita bisa selesaikan. Tetapi kita harus mengalihkannya terlebih dahulu dari hasil faktor yang kita ambil tadi, yaitu 2 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Hasilnya berapa? Ya, benar sekali, hasilnya adalah 10. Halo anak-anak. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai KPK dan FPB pada bilangan bulat atau secara umum.
sekarang kita akan belajar mengenai KPK FPB dengan pengaplikasiannya kepada pecahan. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini adalah aplikasi KPK pada pecahan dan sudah tertera juga langkah-langkahnya. Dan di sini saya akan memberitahu bahwa kalau kita menggunakan aplikasi KPK kepada pecahan, maka di sana kita harus menyamakan dulu penyebutnya, baru kita bisa mulai menentukan KPK pada pembilang. Nah, di sini bisa dilihat langkah pertama yaitu samakan kedua penyebut dengan menggunakan KPK. Selanjutnya, tentukan KPK dari kedua pembilang yang baru. Nah, yang langkah ketiga yaitu susun ulang atau sederhanakan jika ada. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke contoh dari pengaplikasian KPK pada pecahan. Nah, di sini bisa dilihat soalnya adalah carilah KPK 2/3 dan 4/5. Kita harus menyamakan dulu penyebut dari keduanya, yaitu 2 dikali 5 menghasilkan 10 dan 3/5 menghasilkan 15. Jadi di sini berubah menjadi 10/15. Dan yang kedua adalah 4/5, itu diubah menjadi 12/15. Di sini penyebutnya memiliki angka yang sama, yaitu 15. Nah, selanjutnya kita bisa mencari KPK dari pembilangnya, yaitu 10 dan 12. Di mana kita menggunakan di sini adalah pohon faktor, sama seperti di pengaplikasian KPK pada bilangan bulat, yaitu 10 dibagi dengan bilangan prima 2 menghasilkan angka 5, dan 5 itu sudah akhir karena 5 itu adalah bilangan prima. Selanjutnya kita akan memfaktorkannya, yaitu 10 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Selanjutnya 12 sama dengan 2 dipangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Maka KPK dari 10 dan 12 adalah 2 dipangkat 2 dikali 3 dipangkat 1 dikali 5, menghasilkan 60/15. Karena ini masih bisa kita sederhanakan, maka kita akan mensederhanakannya menjadi 4. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai aplikasi FPB pada pecahan. Nah, di sini sama seperti KPK pada pecahan, di sini juga kita harus menyamakan dulu penyebutnya agar kita bisa mencari KPK pada bilangannya. Nah, di sini sudah ada langsung contoh soal, yaitu carilah FPB 2/3 dan 4/5. Nah, di sini kita sama seperti di soal KPK yang sebelumnya, yaitu menghasilkan 10/15 dan 12/15. Nah, untuk mencari FPB, kita juga menggunakan pohon faktor, yaitu 10 dibagi dengan bilangan prima 2 menghasilkan angka 5. Dan selanjutnya adalah 12 dibagi dengan bilangan prima 2 menghasilkan angka 6. Dan angka 6 ini akan kita bagi lagi dengan bilangan prima, yaitu 3 dan menghasilkan 2. Dengan pemfaktorannya, 10 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1, 12 sama dengan 2 dipangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Nah, di sini ditemukan pemfaktorannya, yaitu 10 sama dengan 2 dipangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Selanjutnya 12 sama dengan 2 dipangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Maka 10 dan 12 sama dengan 2 dipangkat 1 dikali 1 pangkat 1. Maka KPK dari 10 dan 12 adalah 2 dipangkat 1 dikali 1 pangkat 1 menghasilkan 2/15. Ayo, gimana? Udah pada ngerti belum materi yang tadi? Nah, untuk menambah pemahaman kita akan coba latihan soal. Soal yang pertama adalah soal mengenai KPK. Bisa dilihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah carilah KPK dari 15 dan 30. Dari pembelajaran yang tadi, kita tahu bahwa mencari KPK dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah cara pohon faktor, dan yang kedua adalah dengan menggunakan metode manual. Nah, pertama-tama kita akan mencoba menggunakan metode pohon faktor terlebih dahulu.
kita tuliskan 15. 15 dibagi dengan urutan bilangan prima terkecil seperti 2, 3, 5, dan seterusnya. Jadi 15 dibagi 2 bisa? Nggak bisa. 15 dibagi 3 bisa. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, pohon faktor ini akan berhenti jika menghasilkan bilangan prima juga. Karena 5 adalah bilangan prima, maka kita stop sampai sini. Sekarang kita tuliskan 30. 30 dibagi 2 bisa? Bisa, hasilnya 15. 15 dibagi 2 bisa? Nggak bisa. 15 dibagi 3 bisa, hasilnya 5. Karena 5 adalah bilangan prima juga, makanya kita akan stop sampai di sini. Nah, sampai di sini bisa dipahami kan? Jika bisa, kita akan lanjut. Sekarang kita tuliskan 15 sama dengan 3 dikali 5. Kemudian 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Karena kita mencari KPK, kita akan kalikan faktor-faktornya. Faktor-faktor dari 15 dan 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Nah, sekarang kita lihat pangkat-pangkatnya. Karena pangkat-pangkatnya itu sama, jadi kita langsung saja kalikan 2 dikali 3 dikali 5 hasilnya 30. Jadi KPK dari 15 dan 30 adalah 30. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan metode manual. Cara mudahnya adalah metode manual itu adalah kita cari kelipatannya sampai menemukan angka yang sama. Nah, kita cari kelipatan dari 15. Kelipatan dari 15 itu apa aja? 15 tambah 15 30. Kemudian 45, kemudian 60, dan seterusnya. Kemudian cari kita kelipatan dari 30. Kelipatan 30 itu ada 30, 60, 90, dan seterusnya. Nah, sehingga dari dua bilangan tersebut kita temukan nih angka yang sama, yaitu angka 30. Jadi kesimpulannya kita dapatkan bahwa KPK dari 15 dan 30 adalah 30. Dari pohon faktor dan juga dengan metode manual, kita dapatkan hasilnya itu sama-sama 30. Sekarang kita akan lanjut ke latihan soal yang kedua. Latihan soal yang kedua adalah soal mengenai EPB. Nah, bisa dilihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah carilah EPB dari 28 dan 32. Pertama-tama kita akan menggunakan pohon faktor terlebih dahulu. 28 dibagi 2 hasilnya 14. 14 dibagi 2 lagi hasilnya 7. Karena 7 adalah bilangan prima, maka kita stop sampai sini. Kemudian kita tuliskan 32. 32 dibagi 2 hasilnya 16. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 8 dibagi lagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi lagi 2 hasilnya 2. Karena 2 ini adalah bilangan prima, maka kita stop sampai sini. Lalu kita tuliskan 28 sama dengan 2 dipangkat 2 dikali 7. 32 sama dengan 2 dipangkat 5. Dari bilangan-bilangan tersebut kita cari faktor yang sama. Faktor yang sama adalah 2. Terus kita cari pangkat yang paling terkecil dari 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 5. Kita temukan bahwa pangkat yang terkecil adalah 2. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Kita temukan EPB dari 28 dan 32 adalah 4. Sekarang kita akan coba dengan cara manual. Nah, dengan cara manual, bilangan ini habis dibagi berapa saja? Nah, 28. 28 tentu saja habis dibagi 1 karena hasilnya 28. Habis bagi 2, ya. Habis bagi 3, nggak bisa. Terus 28 dibagi 4 bisa? Bisa, hasilnya 7. Kemudian 28 juga habis dibagi 7. Dan yang terakhir, 28 habis juga dibagi dirinya sendiri. Sekarang 32. 32 itu bisa dibagi berapa saja? Yang pertama, 32 pasti bisa dibagi 1 karena hasilnya 32. 32 dibagi 2 juga bisa, hasilnya 16. 32 dibagi 3 nggak bisa. 32 dibagi 4 bisa. 32 dibagi 8 juga bisa. Dibagi 16 juga bisa. Dan yang terakhir 32 habis dibagi dirinya sendiri.
Nah, sekarang kita cari nih. Nah, angka-angka yang sama dan yang terbesar. Kita cari dan ditemukan bahwa angka yang sama adalah 4. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa baik dengan menggunakan form faktor maupun dengan cara manual, kita dapatkan FPB dari 28 dan 32 adalah 4. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari materi umum mengenai KPK dan FEB dan juga contoh soal dari KPK dan FEB. Nah, sekarang kita masuk ke soal KPK dan FEB untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian tentang KPK dan FEB. Nah, di sini ada 2 soal. Soal yang pertama itu Dani mempunyai 35 permen coklat dan 45 permen stroberi. Permen tersebut akan dimasukkan dalam kotak dengan isi yang sama. Berapa kotak yang diperlukan Dani untuk permen tersebut? Dan berapa permen coklat dan stroberi pada masing-masing kotak? Kakak berikan waktu 1 menit untuk kalian mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Dan setelah 1 menit kita akan membahas bersama-sama. Baik, 1 menit telah berlalu. Sekarang kita akan membahas soal ini secara bersama-sama. Nah, tadi diketahui permen 35 itu permen coklat dan 45 permen stroberi. Yang ditanya di sini adalah berapa kotak yang diperlukan. Nah, di sini kata kuncinya berapa. Nah, di sini kita menggunakan metode FPB untuk menyelesaikan soal tersebut. Jadi yang kita perlukan di sini 35 dan 40. Nah, FPB dari 35 dan 40 kita gunakan pohon faktor untuk menyelesaikan ini. Kita selesaikan satu persatu. Yang pertama itu kita selesaikan 35 terlebih dahulu. 35 ini kita bagi dengan bilangan prima. Prima selanjutnya yaitu 5. 35 dibagi 5 kita mendapatkan hasil itu sama dengan 7. Nah, 7 ini sudah bilangan prima. Jadi tidak bisa dibagi dengan bilangan lainnya kecuali bilangan itu sendiri. Jadi kita bagi dengan 7, jadi 7 bagi 7 sama dengan 1. Nah, sudah selesai yang 35, kita beralih ke 45. 45 ini kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Kita coba dengan 3. Apakah bisa? Tentu bisa. 45 dibagi dengan 3 menghasilkan 15. 15 ini bilangan prima terkecil yang bisa membagi 15 yaitu adalah 3. Nah, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sampai sini 5 adalah bilangan prima. Nah, di sini faktorisasi 35 dan 45 di sini sudah kita temukan. 35 faktorisasinya yaitu 5 kali 7 kali 1. Dan 45 faktorisasinya yaitu 3 pangkat 2 kali 5 kali 1. Nah, di sini faktorial dari 35 dan 45 kita lihat sekarang. Apakah ada yang sama? Nah, di kedua itu ada 5. 5 itu berada di 35 dan juga di 45. Nah, berarti FPB dari 35 dan 45 adalah 5. Nah, karena kita telah menumpukan FPB dari 35 dan 45, jadi kotak yang diperlukan untuk permen tersebut adalah 5 kotak. Nah, di sini sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berapa permen coklat dan stroberi yang diperlukan untuk masing-masing kotak? Nah, caranya di sini kita membagi jumlah dari permen coklat dan stroberi dengan jumlah kotak yang ada. Jadi 35 dibagi dengan 5 sehingga menghasilkan di situ setiap kotak mendapatkan 7
buah permen coklat. Dan 45 dibagi dengan 5 itu mendapatkan 9. Jadi setiap kotak mendapatkan 9 permen stroberi. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan? Nah, kita beralih ke contoh soal nomor 2. Di sini soalnya adalah lampu merah menyala selama 8 menit sekali. Lampu kuning menyala setiap 12 menit sekali. Dan lampu hijau menyala setiap 4 menit sekali. Ketiga lampu tersebut menyala secara bersama-sama pada pukul 10.00. Kedua lampu akan menyala kembali pada pukul. Nah, sama seperti tadi, saya akan memberikan kalian waktu 1 menit untuk mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Waktu dimulai dari sekarang. Nah, 1 menit setelah berlalu, sekarang kita akan mencoba menjawab bersama-sama soal nomor 2. Nah, di sini pertanyaannya adalah kedua lampu akan menyala lagi secara bersama-sama pada pukul. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya itu adalah menyala lagi secara bersama-sama. Nah, di sini yang kita gunakan, jika kata kuncinya seperti itu, kita gunakan cara KPK untuk menyelesaikan soal tersebut. Kita cari KPK dari 8, 12, dan juga 4. Kita cari satu-satu dengan pohon faktor. Yang pertama itu kita mencari 8. 8 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Nah, 2 dibagi dengan 8 menghasilkan 4. Dan 4 itu masih bisa dibagi 2. Jadi menghasilkan 2 dibagi dengan 4 sama dengan 2. Nah, di sini 2 sudah bilangan prima. Selanjutnya itu kita mencari 12. 12 bisa dibagi dengan bilangan prima yaitu 2. 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. Dan 6 masih bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Nah, 6 dibagi dengan 2 menghasilkan 3. 3 itu apakah sudah bilangan prima? Tentu, 3 merupakan bilangan. Dan selanjutnya kita mencari 4. Nah, 4 bilangan prima terkecilnya adalah 2. Nah, 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2. Nah, di sini faktorisasi dari 8 sama dengan 2 pangkat 3 kali 1. Selanjutnya faktorisasi dari 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 1. Dan yang terakhir itu faktorisasi dari 4. Faktorisasi dari 4 sendiri yaitu 2 pangkat 2 kali 1. Nah, sehingga mendapatkan KPK-nya dari 8, 12, dan 4 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3. Mendapat hasil 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, di sini kita sudah mendapatkan KPK-nya. Jadi, ketiga lampu tersebut akan menyala bersama-sama setiap 24 menit sekali. Nah, di sini kita ditanya pukul berapa ketiga lampu tersebut akan menyala kembali secara bersama-sama. Yang tadi dia menyala bersama-sama selama pada pukul 10.00. Nah, di sini kita tambahkan lagi 24 menit. Jadi mendapatkan hasil 10 lebih 24 menit. Sehingga penyelesaian soal tersebut sudah terselesaikan dengan hasil 10 lewat 24 menit. Nah, anak-anak, mudah bukan cara penyelesaian KPK dan FEB dalam kehidupan sehari-hari? Nah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap belajar untuk
menjadi anak yang cerdas